Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari, NIM 201180216. Saya dari kelas PAI 5G, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan Bapak Suprapno selaku dosen pengampu usul fiqh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Qiyas. 1. Pengertian Qiyas. Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas ialah mempersamakan hukum kasus yang tidak dinaskan dengan hukum kasus lain yang dinaskan karena persamaan ilat hukum. 2. Dalil keabsahan qiyas sebagai landasan hukum. Para ulama usul fiqh menganggap qiyas secara sah dapat dijadikan dalil hukum dengan berbagai argumentasi. Antara lain, yang pertama Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa jika ada perselisihan di antara ulama, maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Cara mengembalikannya antara lain dengan melakukan qiyas. 2. Hadis yang berisi dialog antara Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal dikirim menjadi hakim di Yaman, menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia atau Mu'adz bin Jabal menetapkan atau memutuskan hukum di Yaman. Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwa ia menetapkan atau memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Kemudian apabila tidak ditemukan di dalam kitab Allah, maka ia memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Dengan seterusnya, dengan hasil ijtihadnya sendiri, apabila suatu hukum tidak ditemukan dari kedua sumber tersebut. Mendengar hal ini, Rasulullah berkomentar dengan mengatakan, segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan dari Rasulullah. Hadis tersebut menurut mayoritas para ulama usul fiqh mengandung pengakuan Rasulullah terhadap qiyas. Karena praktik qiyas adalah satu macam dari kegiatan ijtihad yang mendapatkan pengakuan Rasulullah dalam dialog tersebut. 3. Rukun qiyas. Pertama, asal atau tempat pokok mengkiaskan sesuatu, yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Yang kedua, hukum asal, yaitu hukum syara yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada far'u atau cabang melalui jalan qiyas. Yang ketiga, yaitu adanya cabang atau far'u, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma' yang hendak ditemukan melalui qiyas, seperti contohnya minuman keras whisky. Yang keempat yaitu ilat. Rukun ini merupakan inti bagi praktik qiyas karena berdasarkan ilat, hukum-hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. Secara bahasa, ilat adalah sesuatu yang mengubah kondisi. Contohnya seperti penyakit, itu mengubah kondisi seseorang karena penyakit tersebut. Untuk sahnya suatu ilat sebagai landasan qiyas, sebagaimana disimpulkan oleh para ulama usul fiqh yang memerlukan beberapa persyaratan. Yang pertama, ilat itu harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Yang kedua, ilat harus bersifat jelas. Yang ketiga, ilat itu harus berupa sesuatu yang dapat dipastikan bentuk, jarak, atau kadar timbangan jika berupa barang yang ditimbang, sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara seorang pelaku dengan pelaku lainnya. 4. Macam-macam qiyas. Seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara ilat yang terdapat pada asal atau tempat pokok mengkiaskan sesuatu dan ilat yang terdapat pada far'u atau cabang, terbagi menjadi 3. Yang pertama, qiyas aula, yang artinya ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Yang kedua,
kias musawi, yaitu ilat yang terdapat pada far'u atau cabang sama bobotnya dengan bobot ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Yang ketiga, kias al-adna, yaitu ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih rendah bobotnya daripada ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Adapun dilihat dari segi jelas atau tidak jelasnya ilah sebagai landasan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, kias terbagi menjadi dua. Yang pertama kias jali, yaitu kias yang didasarkan atas ilat yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada ilatnya. Yang kedua, kias kafi, yaitu kias yang didasarkan atas ilat yang diistinbatkan atau ditarik dari hukum asal atau pokok. 5. Contoh penggunaan metode kias. Ketika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum yang terdapat pada bir, whisky, atau tua, kemudian ia merujuk kepada nas Al-Quran, tetapi tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan landasan hukum, maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara kias, yakni mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, ya, seperti meminum khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90-91. Yaitu zat yang memabukkan itulah yang menyebabkan khamar diharamkan. Dengan demikian, mujtahid tersebut dapat menemukan hukum untuk bir, whisky, dan atau tua adalah sama dengan hukum meminum khamar, yaitu karena memiliki ilat yang sama. Yang keenam, kehujahan kias sebagai sumber hukum Islam. Secara terperinci, ulama usul fiqh terpetakan menjadi 5 golongan dalam menyikapi kias sebagai metode penetapan hukum. Yang pertama, pendapat jumhur ulama usul fiqh yang menyatakan bahwa kias bisa dijadikan metode atau sarana untuk mengistinbatkan hukum syara. Yang kedua, yaitu pendapat Jahiriyah termasuk Imam Al-Syaukani bahwa secara logika kias memang diperbolehkan, tetapi tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Yang ketiga, pendapat Syiah Imamiyah dan Al-Nazam dari Mu'tazilah berpendapat bahwa kias tidak dapat dijadikan landasan hukum dan tidak bisa diamalkan karena kewajiban mengamalkan kias merupakan sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. Yang keempat, kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kias. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.